Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Mari kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita membaca dari Kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita buka Alkitab kita membacanya bersama-sama. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Haram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu, dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya, menyimpan firman ini di dalam hati kita, merenungkannya dan melakukannya dalam keseharian kita. Terlebih khusus pengajaran-pengajaran yang perlu kita lakukan dalam konteks saat ini. Sebelum kita lebih jauh merenungkannya, memikirkannya, dan merefleksikannya untuk kehidupan kita saat ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan firman kepada kami. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan dan kesulitan. Mereka mencari dunia dan keinginan daging. Namun kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan di tengah kesulitan itu mencari Engkau, mencari wajah-Mu, menemukan firman-Mu, untuk melegakan hati kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman kami. Kiranya firman yang sudah kami baca dan kami akan pikirkan, renungkan, refleksikan. Oleh Roh Kudus-Mu kami mendapat pencerahan, kemampuan menjadi pelaku firman. Berkatilah ya Tuhan, kami yang menyampaikan, mendengarkan, maupun yang merefleksikan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam kisah ini kita menemukan hal yang sangat unik dan khas, yaitu nama Betel. Kalau kita mengingat, pertama sekali Abram dari Ur, kemudian ke Haran, lalu masuk ke tanah Kanaan, dan ia dari Sikem menuju ke wilayah dekat pegunungan yang dinamai Betel. Di sana ia memanggil nama Tuhan, dan di sana ia membuat mezbah, menyebut dan memanggil nama Tuhan. Bahkan setelah ia kembali dari Mesir, ia kembali lagi memanggil nama Tuhan di tempat di Betel itu. Bahkan ketika Lot juga ingin memisahkan diri dari pamannya ini, Lot memilih tempat di seberang sungai Yordan, di lembah Yordan,
tetapi Abraham tetap berada di daerah pegunungan dekat sebelah timur Betel. Betel penting sekali juga bagi Yakub. Pertama sekali ia lari dari Esau karena khawatir Esau akan membunuhnya. Ia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan diri kepadanya, lalu ia menyampaikan permohonan kepada Tuhan Allah. Setelah ia keluar dari tempat pamannya, mertuanya Laban di Paddan Aram, dan setelah ia diberikan karunia anak dan berkat-berkat ternak dan berbagai kelimpahan, setelah Yakub bergumul dan diganti namanya dengan Israel dan berjumpa dengan kakaknya Esau, setelah peristiwa itu kembali lagi ia menyatakan keimanannya, kehidupannya bersandar kepada Tuhan Allah. Terlebih ketika ada peristiwa sebelumnya anak perempuannya diperkosa oleh Sikem di Sikem, dan anak-anak Yakub tidak menerima kondisi seperti itu, lalu melakukan tipu muslihat dan melakukan pembunuhan, memporak-poranda kota-kota atau tempat di mana anak-anak daripada Hemor atau keluarga Sikem ini dibunuh. Dalam situasi seperti itu ia dan anak-anaknya keluar dari Kanaan, keluar dari tempat Sikem, keluar dari wilayah itu. Kemana mereka pergi? Tetap di negeri Kanaan, tetapi berada menuju ke daerah yang disebut dengan Betel. Kembali ke Betel. Dan dalam latar yang seperti itu, seperti yang pernah dia alami, dia lari dari kakaknya berjumpa dengan Tuhan di Betel. Demikian juga ketika ia dan anak-anaknya lari dari kejaran orang-orang Kanaan atau orang-orang dari suku Feris atau orang-orang di wilayah Sikem, dan ya perginya ke Betel. Nampaknya Betel ini tempat yang sangat unik, sangat khusus, di mana Tuhan menyatakan dirinya, ia menyatakan kebesaran dan keagungannya, bahkan menyatakan janjinya. Baik penyertaan, berkat, bahkan juga dua hal yang dinyatakan di dalam kebenaran firman yang kita baca, yaitu negeri ini, jadi negeri Kanaan, negeri orang-orang Kanaan, orang-orang Feris, orang-orang yang ada di situ, itu akan menjadi milik Yakub dan keturunannya. Bahkan keturunannya akan dibangkitkan menjadi bangsa yang besar, yang dari keturunan ini akan lahir dan hadir raja-raja yang berkuasa. Ini janji yang dinyatakan Tuhan kepada Yakub, dan Yakub meyakini dan menerima itu. Di mana peristiwa itu dan dalam kondisi bagaimana peristiwa itu terjadi? Di Betel. Jadi Betel bukan sekedar tempat biasa bagi Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi adalah tempat di mana dengan kasih anugerah yang datangnya dari Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan firman. Karena di tempat itu juga ada suatu komitmen untuk bersembah sujud, menyembah Tuhan Allah. Bahkan dengan sikap yang benar dan tindakan yang tepat, Yakub segera mengatakan kepada anak keturunan dan semua rombongannya untuk menyingkirkan semua dewa-dewi dalam bentuk patung, berhala apapun yang dibuat tangan manusia, untuk dikumpulkan, disingkirkan, lalu bersiap-siap mereka untuk beribadah. Di sini ada suatu komitmen yang mendalam. Mengenal Tuhan Allah berarti tidak boleh menduakan atau menyandingkan Tuhan Allah dengan dewa-dewa apapun, dengan buatan tangan manusia seperti apapun baiknya, tetap tidak boleh disandingkan dengan Tuhan Allah yang telah menyelamatkan, yang telah menebus, dan yang memelihara hidup Yakub dan seluruh keturunannya. Ini adalah satu sikap dan tindakan iman yang betul-betul dilakukan Yakub, karena Yakub memang mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau ada seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah, maka hidupnya
akan memiliki suatu hidup yang baru. Dan ada sikap dan tindakan yang tepat. Terlebih khusus, menolak semua penyembahan kepada dewa-dewi, roh-roh apapun, buatan tangan manusia apapun, ciptaan Tuhan seperti apapun, tidak boleh ada. Dan itu harus disingkirkan. Lalu langkah berikutnya melakukan ibadah, suatu komitmen di hadapan Tuhan untuk tunduk sujud hanya kepada Allah yang benar. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita, maka segala bentuk berhala apapun, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, segala bentuk religiusitas yang menolak kebenaran Alkitab, itu harus kita tinggalkan. Kita harus bersegera mengadakan komitmen di hadapan Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya Tuhan mengampuni, memberikan kemenangan, dan pembebasan dari jerat-jerat si jahat. Demikian yang dilakukan oleh Yakub. Dan Yakub menyatakan bahwa semua hal-hal yang dianggap sebagai dewa-dewi buatan tangan manusia itu harus dikubur, dibuang, disingkirkan, tidak boleh lagi ada, karena ada kuasa yang lebih tinggi dan tidak mungkin dapat terkalahkan, yaitu kuasa Allah yang maha tinggi. Dengan sikap tindakan seperti itu, orang-orang Sikem tidak punya keberanian lagi untuk mengejar atau membalas dendam dari tindakan anak-anak Yakub terhadap mereka. Memang kita tidak boleh meniru tindakan anak-anak Yakub yang melakukan tindakan pembalasan atas kejahatan orang-orang Sikem atau atas kejahatan Sikem terhadap Dina. Kita harusnya belajar mengampuni dan menurunkan berkat. Tetapi kenyataan ini tidak mudah bagi anak-anak Yakub. Namun kalaupun itu terjadi, segeralah datang kepada Tuhan memohon pengampunan dan meninggalkan semua bentuk berhala apapun dan mengandalkan Tuhan, agar kiranya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Allah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan menyatakan keagungan dan kebesarannya. Akibatnya, orang-orang di sekitar gentar bukan karena kekuatan dari Yakub dan anak-anaknya, tetapi karena kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Mereka gentar melihat kedahsyatan Allah yang disembah, diagungkan oleh Yakub dan keturunannya. Lalu ketika ia kembali ke Betel dan ia menyatakan komitmennya di sana, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan, Allah menyatakan sekali lagi apa yang telah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan sekarang diteguhkan lagi apa yang dijanjikan itu kepada Yakub. Bahkan Yakub diganti segera namanya dengan Israel. Jadi 2 kali peristiwa di mana Allah sendiri yang berinisiatif mengubah nama Yakub menjadi Israel. Yang pertama di seberang sungai Yabok dan yang kedua di Betel. Jadi ini adalah suatu peneguhan dari apa yang sudah dikaruniakan. Sehingga mulai waktu itu nama Yakub dikubur atau diganti dengan nama Israel. Di mana Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang berjaya atas segala bangsa. Dan nama itulah yang membuat orang-orang keturunan Israel ini menjadi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyatakan janjinya bagi Yakub, bagi Israel, bahwa anak cucunya bertambah banyak menjadi satu bangsa, kumpulan bangsa-bangsa, bahkan daripadanya hadir raja-raja. Suatu janji yang berkaitan dengan keturunan, dan keturunan yang dijanjikan bukan keturunan orang-orang biasa, keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, keturunan yang akan menaklukkan bangsa-bangsa dengan keadilan, kebenaran, dan tentunya kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah. Selanjutnya bukan hanya itu saja, Tuhan menyatakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Ishak juga dikaruniakan kepada Israel, bahwa negeri Kanaan, tempat di mana tadinya sempat Yakub keluar dari Kanaan selama 20 tahun, berada di Padan Haram atau berada di negeri Haran, ia kembali, dan ketika itu dinyatakan bahwa negeri Kanaan ini, negeri orang-orang Kanaan ini, dan negeri orang-orang Feris dan suku-suku lain, semuanya itu diserahkan kepada Israel dan keturunannya. Jikalau Tuhan mau, tidak ada yang dapat membatalkan.
Jikalau Tuhan mau, tidak ada yang dapat menggantikan. Jikalau Tuhan sudah merancang untuk suatu rencana pada ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan pada sampai akhirnya, semua yang dirancang, direncanakan pasti terjadi. Ini yang dinyatakan Tuhan kembali kepada Yakub, Israel. Dan di sana jelas, akhirnya kita tahu Yakub meninggikan Tuhan Allah, memuliakan Tuhan Allah, dan ia memanggil nama Tuhan di sana, di Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Tuhan yang transenden, yang tak terhampiri, hadir di dalam sejarah, berjumpa dengan manusia yang terbatas, yang berdosa, untuk menyatakan kasih karunia demi kasih karunia bagi kemuliaannya. Dari ayat-ayat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Allah itu hanya mungkin dapat kita alami, dapat mengubah kita atas dasar anugerah Allah, inisiatif Allah, dan kuasa Allah yang maha dahsyat yang menyatakan segala berkat-Nya yang melimpah bagi orang-orang yang ditentukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makin mencintai Tuhan Allah dengan penuh rasa hormat. Singkirkan segala berhala apapun di dalam hati kita. Tinggalkan semua yang merintangi kita untuk bersekutu dengan Allah. Mari kita punya sikap dan tindakan sepenuhnya meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dimanapun kita kembali, kembalilah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, tetaplah ingat perjumpaan pertama dengan Tuhan Allah. Betel. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk refleksi dan renungan yang dapat kami dengarkan. Tentunya Roh Kudus akan menjelaskan lebih mendalam lagi untuk kami masing-masing. Ajarlah kami untuk terus bersyukur, perjumpaan kami dengan Engkau oleh karena anugerah-Mu, inisiatif-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami menikmati segala pemberian. Mampukan kami menjadi pelaku firman, kiranya kami tetap melihat keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami. Nama-Mu ditinggikan, dan kami kiranya semakin tetap bertindak dengan baik dan benar sesuai dengan kemauan. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.